Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Widyaningrum, NPM 16120091. Kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Gaya Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran IPS Kelas 5 SD Negeri Bolodemak. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Fenomena yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan observasi, tentunya observasi ini dilakukan sebelum adanya pandemi, bahwa peserta didik saat pembelajaran IPS itu bertindak dan bersikap berbeda-beda. Guru belum menggunakan metode yang seperti saat ini atau metode yang kreatif, bahkan hanya menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan model-model pembelajaran yang sedang tren atau yang kreatif dan inovatif. Nah, dengan hal ini menjadikan peserta didik menjadi kurang tertarik dan kurang antusias dengan pembelajaran IPS yang disajikan oleh guru. Sehingga peserta didik ada yang hanya melihat, ada yang hanya mendengarkan, dan fokusnya kemana-mana. Kemudian ada yang berjalan-jalan, bahkan ada yang berbicara dengan teman sebangku. Hal ini menjadikan pembelajaran IPS menjadi kurang kondusif dan peserta didik kurang paham dan kurang mengetahui gaya belajar yang digunakan saat belajar IPS. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah gaya belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri Bolodemak. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri Bolodemak. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian pada metode kali ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasinya yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Bolodemak dengan jumlah 34 peserta didik. Untuk pengambilan sampel dengan cara teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian untuk teknik pemeriksaan kredibilitas itu menggunakan triangulasi teknik dan juga diskusi dengan teman. Analisis data dengan data collection, kemudian data reduction, kemudian ada data display, dan yang terakhir verification. Untuk pengambilan datanya itu diambil dengan cara observasi, wawancara, kemudian ada angket, dan dokumentasi. Untuk wawancara yaitu wawancara kepada peserta didik, kemudian wawancara kepada orang tua peserta didik, dan wawancara kepada guru kelas 5 SD Negeri Bolodemak. Untuk angketnya itu angket gaya belajar yang disebarkan melalui link Google Form yang sudah dibuat oleh peneliti. Dari hasil pengisian angket gaya belajar melalui link Google Form yang telah disebarkan, mendapatkan hasil penelitian berupa diagram gaya belajar peserta didik, yaitu meliputi ada 3 gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Pada pengisian angket gaya belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Bolodemak pada mata pelajaran IPS didapatkan hasil bahwa yang menggunakan gaya belajar visual yaitu ada 47% atau 16 peserta didik. Kemudian untuk gaya auditorialnya yaitu ada 32% atau 11 peserta didik. Kemudian yang terakhir gaya belajar kinestetik yaitu ada 21% atau 7 peserta didik. Nah, dari hasil pengisian angket gaya belajar tersebut bahwa gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang lebih mengandalkan penglihatan. Kemudian gaya belajar auditorial yaitu lebih mengandalkan pendengaran, dan yang terakhir gaya belajar kinestetik yaitu lebih mengandalkan ke gerakan fisik, lebih ke praktek. Jadi kemudian setelah adanya hasil penelitian tersebut, peneliti mengadakan wawancara kepada peserta didik, orang tua peserta didik, dan guru kelas 5 SD Negeri Bolodemak untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi, dan dibuktikan juga dengan kegiatan peserta didik yang ada di rumah seperti itu. Kemudian setelah dianalisis dan didapatkan hasil bahwa peserta didik dengan gaya belajar visual itu memiliki sikap yang teratur, mudah diatur, sehingga ketika di masyarakat itu memiliki sikap sosial yang baik.
Kemudian selanjutnya untuk yang auditorial itu menjadi pendengar, suka mendengarkan, dan saat di masyarakat itu menjadi pendengar yang baik dan memiliki sikap sosial yang baik pula. Kemudian untuk yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik, itu peserta didik lebih aktif atau lebih suka ke gerakan, bahkan saat pembelajaran itu suka jalan-jalan, kemudian suka jalan dengan temannya, dan di kehidupan masyarakat pun peserta didik yang menggunakan gaya belajar kinestetik itu sedikit susah untuk dikendalikan karena suka bergerak-gerak. Nah, selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang hanya mengandalkan mata dan lebih suka melihat gambar-gambar yang disajikan oleh guru, kemudian mudah diatur, orangnya rapi. Ketika di masyarakat pun nanti akan menjadi orang yang teratur dan mudah diatur, sosialnya juga baik, seperti itu. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar auditorial tadi lebih mengandalkan pendengaran, jadi lebih mudah jika mendengarkan materi dari guru atau dari orang lain saat menjelaskan materi, dan lebih mengandalkan pendengaran daripada penglihatan, bahkan daripada gerakan fisiknya. Di masyarakat pun menjadi pendengar yang baik pula. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Peserta yang memiliki gaya belajar kinestetik ini lebih aktif dan suka gerakan, bahkan saat menghafalkan materi ataupun saat pembelajaran itu lebih paham jika dengan berjalan, kemudian lebih paham lagi dengan cara praktek, seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan lagi, tadi ada 16 peserta didik itu dengan gaya belajar visual, 11 peserta didik dengan gaya belajar auditorial, dan yang terakhir 7 peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Nah, dari hasil ini disimpulkan bahwa di SD Negeri Bolo Demak ini kelas 5-nya pada pelajaran IPS itu lebih banyak dengan gaya belajar visual, yaitu lebih mengandalkan penglihatannya. Nah, kemudian yang terakhir ada saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yaitu semoga dengan adanya penelitian ini peserta didik itu menjadi semangat lagi dalam belajar, tidak hanya belajar IPS tapi juga belajar dengan materi yang lainnya juga. Selain itu bisa menjadi acuan untuk meningkatkan prestasi dan hasil belajar peserta didik di kemudian hari. Berikut ini adalah link Google Form yang disebarkan untuk pengisian angket gaya belajar secara online. Selanjutnya ada bukti tangkap layar. Bukti tangkap layar ini muncul ketika peserta didik telah selesai mengisi semua pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi yang pertama yaitu dokumentasi pengisian angket gaya belajar. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dengan peserta didik, wawancara dengan orang tua peserta didik, dan wawancara dengan guru kelas 5 SD Negeri Bolo Demak. Wawancara ini dipilih subjeknya itu dari metode purposive sampling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.